Pekabaran malam hari ini berjudul Ajarannya dalam Sejarah Kita. Kita semua sudah tahu dan percaya bahwa kita adalah anak-anak raja. Dan sebagai anak-anak raja, kita harus tahu siapa Bapa kita. Karena itu penting untuk kita mengenal identitas yang benar dari Allah kita, karena pengenalan identitas yang benar mempunyai dampak langsung kepada identitas kita sebagai anak-anaknya. Dalam pekabaran ini kita akan melihat bukti sejarah tentang berbagai ajaran mengenai Allah, serta apa yang Allah telah nyatakan sesuai Alkitab sampai kepada zaman kita saat ini dan bahkan ke masa selanjutnya. Berikut ini adalah kutipan dari Credo Athanasia yang terdapat dalam halaman 67 dan 68 yang berbunyi, "Sekarang inilah iman Katolik. Kami menyembah satu Allah dalam Trinitas dan Trinitas dalam kesatuan, tanpa membaurkan pribadi-pribadinya atau membagi substansi, karena pribadi Bapa adalah satu, Anak pribadi yang lain, Roh Kudus adalah pribadi yang lain. Tetapi kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu, kemuliaan mereka sama, keagungan mereka sama kekal." Bagi mereka yang meyakini dan mengerti tentang doktrin Trinitas, pada umumnya akan tahu dan akan menjelaskan sesuai definisi ini. Dan meskipun kutipan ini adalah dasar iman Katolik, namun kredo ini berlaku juga bagi denominasi lainnya dalam kekristenan. Contohnya Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Berikut definisi Trinitas dalam Gereja Advent yang terdapat dalam bukunya 28 Doktrin, yang berbunyi, hanya ada satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu kesatuan dari tiga pribadi abadi. Ini adalah cuplikan dari doktrin Gereja Advent yang terdapat dalam buku 28 Dasar Kepercayaan Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Dan jika saudara amati, definisi Trinitas Gereja Katolik dan Gereja Advent sama. Tidak heran Gereja Katolik secara resmi menyatakan yang berikut ini dalam websitenya. Nah, dalam website ini, Gereja Katolik menjelaskan yang berikut ini tentang Gereja Advent. Gereja Masehi Advent Hari ke-7 setuju dengan banyak doktrin Katolik, termasuk Trinitas, keilahian Kristus, kelahiran dari perawan, penebusan, kebangkitan fisik orang mati, dan kedatangan Kristus yang kedua. Mereka menggunakan bentuk baptisan yang sah. Mereka percaya pada asal dosa dan menolak ajaran Injili bahwa seseorang tidak akan pernah bisa kehilangan keselamatannya, tidak peduli apa yang dilakukannya, yaitu mereka dengan benar menolak, sekali diselamatkan, selalu diselamatkan. Gereja Katolik menyatakan bahwa Gereja Advent setuju dengan banyak doktrin Katolik dan yang teristimewa adalah Trinitas. Gereja Katolik akui bahwa Trinitas adalah doktrin milik Katolik dan Gereja Advent setuju dengan doktrin Gereja Katolik tersebut. Dan setuju dalam hal ini adalah percaya dalam doktrin yang sama. Sebab salah satu dasar iman Gereja Advent adalah Trinitas. Itu sebabnya jika saudara masuk ke website Gereja Advent, tidak ada sanggahan tentang hal ini. Malah Gereja Advent meneguhkannya. Jika umat-umat Gereja Advent memang peka, maka kalimat tersebut seharusnya menjadi perhatian. Sebab bagaimana mungkin bisa sama Allahnya Gereja Advent dan Allahnya Gereja Katolik? Padahal sebenarnya tidak sama, namun pada akhirnya sama. Itu sebabnya kita perlu gali bukti-bukti sejarah dan lihat bagaimana akhirnya menjadi sama. Mari kita lihat diagram berikut ini. Yang kiri atas adalah diagram Gereja Katolik tentang Trinitas, dan bagian kiri bawah adalah diagram tentang doktrin Trinitas dari Gereja Advent. Perbedaannya hanya pada warna dan hiasan gambar, tetapi secara konsep adalah sama, bahwa ada tiga Allah yang berbeda, tapi mereka sebut satu Allah. Roh Nubuat menasihatkan dalam Selected Messages buku ketiga halaman 162 paragraf 3 yang berbunyi, kita tidak perlu takut untuk masa depan, kecuali karena kita akan melupakan bagaimana Tuhan telah menuntun kita dan ajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Kalimat pada bagian akhir kutipan ini yang menjadi judul pekabaran malam hari ini.
Apakah ajaran Allah dalam sejarah kita yang sudah berlalu? Jika kita membaca dalam buku Wahyu pasal 12, ada disebutkan tentang seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Perempuan itu sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Bisa kita baca dalam buku Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Perempuan yang adalah lambang jemaat dalam Alkitab kemudian lari ke padang gurun, dan kita akan melihat aspek-aspek dari pengalaman jemaat tersebut di padang belantara. Nah, sehubungan dengan jemaat yang lari ke padang gurun ini, Pendeta Benjamin Wilkinson menulis sebuah buku yang berjudul Truth Triumphant. Bagi yang belum mengetahui, Pendeta Benjamin George Wilkinson yang lahir tahun 1872 dan hidup sampai tahun 1968 adalah seorang misionaris gereja Advent, pendidik, dan seorang teolog gereja Advent. Ia pernah menjabat sebagai dekan teologia di Seventh-day Adventist Washington Missionary College yang sekarang dikenal sebagai Washington Adventist University yang berlokasi di Tacoma Park, Maryland, dekat Washington, D.C. Mari kita baca kutipan dari buku tersebut dan yang pertama dari halaman 85 yang berkata, pertanyaan yang membakar dari dekade-dekade sesudah konsili Nisea adalah bagaimana menyatakan hubungan tiga pribadi kealahan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian, pihak kepausan mulai memanggil orang-orang yang tidak menganut ajaran ini kaum Arian, sementara mereka mengambil bagi diri mereka gelar kaum Trinitarian. Konsili Nisea terjadi tahun 325 AD dan semua pemimpin gereja saat itu hadir. Diskusi dan debat terbesar adalah tentang bagaimana mendefinisikan pengertian tentang Allah. Mereka yang setuju dengan kesepakatan konsili itu disebut Trinitarian, dan mereka yang tidak setuju dengan hasil konsili tersebut mereka dikenal dengan sebutan kaum Arian. Dan sebutan Arian masih kita dengar sampai saat ini, karenanya perlu kita mengerti. Kita lihat kutipan selanjutnya dari buku yang sama, dalam halaman 318, yang berkata, dalam bab sebelumnya dicatat bagaimana kepausan tersebut menista orang-orang yang tidak sependapat dengannya secara umum sebagai kaum Arian, dan khususnya bagaimana dia mencap mereka sebagai Yudais yang yakin bahwa hari Sabat dari perintah keempat adalah hari ketujuh. Hal yang menarik adalah Roma menggunakan istilah Arian sebagai stigma atau aib atau nista, dan stigma itu diaplikasikan kepada siapa saja yang tidak setuju dengan Roma. Istilah Arian adalah cercaan, ejekan secara teologis, sepertinya positif tetapi konotasinya negatif. Mereka yang tidak setuju dengan gereja induk disebut Arian. Kenapa disebut Arian? Karena ajaran Arius berbeda dengan apa yang Roma ajarkan. Arius tidak percaya Trinitas. Mari kita lihat kaitannya dengan bukti dalam Alkitab khususnya tentang kaum Arian. Daniel 7 ayat 8 berkata, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Kita semua tahu siapa tanduk kecil itu, dan melalui sejarah negara-negara Eropa, kita juga tahu siapa 3 tanduk yang tercabut tersebut. Berikut daftarnya. Alamani adalah Jerman, Burgundians adalah Swiss, Franks adalah Prancis, Lombards adalah Italia, Saxons adalah Inggris, Suevi adalah Portugis, dan Visigoth adalah Spanyol. Sementara Heruli, Vandals, dan Ostrogoth adalah 3 tanduk yang tercabut. Mereka adalah bangsa yang musnah. Jika kita lihat sejarah dan selidiki apa yang menjadi penyebab dari musnahnya ketiga bangsa tersebut, maka semuanya mempunyai penyebab yang sama, yaitu mereka disebut penganut Arian. Artinya, mereka tidak setuju dengan Roma, khususnya tentang Trinitas. Dan karena yang menentang Roma disebut bidat, maka siapapun yang menentang layak mendapat hukuman, yaitu dimusnahkan.
Demikianlah cara Roma pada waktu itu memperlakukan mereka yang tidak setuju dengan ajaran gereja induk. Yang menarik, ketiga bangsa ini benar-benar habis musnah terhapus. Tidak ada sedikit pun tertinggal tulisan tentang budaya, seni, buku, dan lainnya. Kita tidak mempunyai jejak rekam sejarah. Yang kita miliki adalah apa yang Roma jelaskan tentang mereka. Memang ada sedikit jejak sejarah di beberapa tempat, tetapi mayoritas informasi tentang mereka adalah dari apa yang disampaikan oleh Roma. Jadi ingat, jika dianggap bidat, akibatnya adalah dihukum atau dimusnahkan. Mari kita lihat penjelasan selanjutnya dari buku The Truth Triumphant yang ditulis oleh pendeta Benjamin Wilkinson. Tertulis dalam halaman 429 yang berbunyi, "Diragukan jika banyak orang percaya bahwa Kristus adalah makhluk ciptaan. Umumnya badan evangelis yang menentang kepausan dan yang dicap sebagai kaum Arian mengakui keilahian Kristus dan bahwa dia diperanakkan, tidak diciptakan oleh Bapa. Mereka tersingkir dari deduksi dan spekulasi ekstrim lainnya mengenai kealahan." Deduksi artinya pengambilan keputusan. Tuduhan yang disebarkan pada waktu itu adalah kaum Arian percaya bahwa Yesus diciptakan. Namun kenyataannya, kaum Arian tidak percaya Yesus diciptakan. Kaum Arian percaya bahwa Kristus dilahirkan dan mereka mengakui keilahian Yesus. Apakah yang menarik dari bukti sejarah ini? Yang menarik adalah tidak ada yang berubah dari dahulu sampai sekarang. Tuduhan yang sama masih kita dengar sampai hari ini, yaitu bahwa kaum non-Trinitas, yaitu yang menolak doktrin Trinitas, mengabarkan bahwa Yesus diciptakan dan menolak keilahiannya. Tuduhan itu palsu, dan ini bermula dari Roma, dan masih ada sampai saat ini. Kaum non-Trinitas di dalam pergerakan Advent percaya bahwa Yesus diperanakkan oleh Bapa, dan itulah dasar keilahian Yesus, bahwa dia adalah anak Allah yang ilahi. Kita lihat kutipan selanjutnya dari halaman 134 dari buku yang sama, Truth Triumphant, yang berkata, "Apakah ajaran Arius seperti yang biasanya dipresentasikan kepada kita atau tidak? Siapakah yang bisa pastikan?" Philippus Limborg meragukan bahwa Arius sendiri pernah berpendapat bahwa Kristus diciptakan daripada diperanakkan. Kutipan-kutipan ini bukan untuk membela Arius dengan keyakinannya, tetapi menunjukkan bahwa apa yang Roma tuduhkan kepada Arius tidaklah akurat. Roma senang membuat aib, cercaan kepada mereka yang menentang dia dan menuduh dengan tuduhan palsu. Bersyukur ada sejarawan gereja Advent yang temukan sehingga kita bisa tahu yang benar. Karenanya kita bisa lihat dalam sejarah gereja Kristen ada kebingungan, ada debat, ada argumentasi tentang siapa Allah yang sebenarnya. Dan pada waktu gereja lari ke padang gurun oleh karena didesak sistem kepausan, selama 1260 tahun, kita dapati gereja yang di padang gurun mempertahankan kebenaran yang Allah berikan dalam Alkitab. Artinya, mereka tidak setuju dengan Roma, khususnya tentang siapa Allah itu. Gereja yang lari ke padang gurun menolak ajaran Roma tentang Trinitas. Kutipan selanjutnya dalam halaman 87 dan 88 menyatakan, "Tidak mengherankan bahwa gereja Keltik, gereja Kotik, orang-orang Waldensia, gereja-gereja Armenia, dan gereja besar dari timur, dan juga badan-badan lainnya sangat berbeda dari kepausan dalam konsep metafisik tentang Trinitas dan berikutnya dalam pentingnya 10 perintah Allah." Konsep metafisik artinya secara filosofi. Jadi ide Roma tentang Allah adalah konsep secara filosofi yang disebut Trinitas, dan banyak umat percaya di zaman itu, meski berbeda nama dan tempat, yang tidak setuju dengan ide Roma. Mereka berbeda bukan sedikit tetapi besar dan mendalam. Mungkin banyak yang belum familiar dengan nama-nama kelompok yang disebut dalam kutipan ini, tetapi banyak yang sudah dengar tentang orang-orang Waldensia, sebab mereka disebutkan dalam buku Kemenangan Akhir. Dan orang-orang Waldensia menolak konsep filosofi Roma tentang Trinitas. Hal ini terjadi dalam masa kegelapan, yaitu tahun 538 sampai 1798 AD, atau 1260 tahun.
Meski zaman itu disebut zaman kegelapan, tetapi itu adalah masa reformasi. Dalam masa inilah gereja berada di padang gurun. Pada akhir masa itu muncul pergerakan yang kita kenal dengan pergerakan William Miller dan khususnya pekabaran 22 Oktober 1844. Sebab itu adalah waktu penentu dari pergerakan Miller. Dari pergerakan ini Allah munculkan utusan khusus. Siapakah namanya? Pada umumnya kita akan menyebut Ellen G. White atau Ellen Harmon. Tetapi ada utusan lain sebelum Ellen White yang mengabarkan nubuatan. William Miller adalah pelajar Alkitab. Tapi ada orang-orang yang Allah pilih untuk berkomunikasi langsung melalui penglihatan dan mimpi. Ellen White adalah salah satunya. Tetapi Ellen White bukan yang pertama. Orang pertama yang menerima penglihatan dari Allah adalah William Foy. Pada zaman sekarang ini banyak yang tidak tahu tentang William Foy. Dia seorang pengkhotbah kulit hitam dari gereja Baptis. Melalui mimpi dan penglihatan, Allah menyatakan apa yang terjadi di sorga kepada William Foy. Bahkan, William Foy dan Ellen White pernah bertemu. Berikut penjelasan dari Nyonya White tentang William Foy yang terdapat dalam manuskrip Releases volume 17 halaman 95 paragraf 4 yang menjelaskan, kemudian lain waktu ada Foy yang sempat memiliki penglihatan. Dia telah memiliki 4 penglihatan. Penglihatan-penglihatan itu ditulis dan diterbitkan, dan aneh bila saya tidak menemukannya di buku saya. Tapi kami sudah pindah berkali-kali. Dia memiliki 4. Jadi, menurut hamba Allah Ellen White, William Foy mempunyai penglihatan yang sah dan bukan hanya 1 tapi 4, bahkan sudah ditulis dan diterbitkan. Yang menarik, William Foy menyatakan sesuatu tentang siapa Allah itu. Mari kita baca tulisan William Foy yang sudah dipublikasikan tentang penglihatan yang dia terima, yang terdapat dalam Christian's Experience of William E. Foy halaman 12 dan 13, yang berkata, di sisi kanan gunung muncul malaikat yang perkasa, dengan pakaian seperti emas yang dihias, kakinya seperti pilar api yang menyala, wajahnya seperti kilat, dan mahkotanya memberi cahaya ke tempat yang tak terbatas ini, dan yang mereka tidak melewati kematian, tidak bisa melihat wajahnya. Kemudian saya melihat di sisi gunung ini, huruf-huruf seperti emas murni yang berbunyi, Bapa dan Anak. Langsung di bawah huruf-huruf ini berdiri malaikat perkasa yang mahkotanya menerangi tempat itu, dan semua penghuni sorgawi menyembah di kakinya mengelilingi gunung. Buku ini dengan mudah dapat ditemukan di internet. Nah, siapakah malaikat yang digambarkan di sini? Dia adalah Yesus Kristus. Pada gunung inilah Lucifer ingin menempatkan tahtanya, yang berkata, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Yesaya 14 ayat 13. Apa yang tertulis pada sisi bukit atau gunung itu? Yang William Foy lihat adalah Bapa dan Anak. Ini tentunya bukan Trinitas. Ini suatu hal yang menarik. Kemudian kita tahu ada Ellen G. White. Pada bulan Desember tahun 1844, Ellen White menerima penglihatan yang pertama tentang perjalanan dari pergerakan Advent. Yang menarik adalah Allah mempunyai 2 utusan yang menerima penglihatan dan mereka secara konsisten menyatakan siapa Allah itu. Ellen White sebelum bergabung dengan pergerakan William Miller dibesarkan dalam gereja Metodis. Dan berikut ini adalah doktrin gereja Metodis tentang Allah, yang terdapat dalam The First Article of the Methodist Religion halaman 8, yang berbunyi, hanya ada satu Allah yang benar, yang hidup, kekal tanpa tubuh atau bagian, kekuatan tak terbatas, kebijaksanaan dan kebaikan, pembuat dan pemelihara segala sesuatu, terlihat dan tak terlihat. Dan dalam kesatuan kealahan ini ada 3 pribadi dari satu substansi, kekuatan dan kekekalan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita bisa lihat bahwa pengertian Metodis tentang Allah identik dengan pengertian Roma yang mana sesuai Credo Athanasiae, yaitu doktrin Trinitas. Jadi, Ellen G. White dibesarkan dengan pengertian ini. Namun sebagaimana Allah menyatakan penglihatan kepada Ellen G. White, dia tinggalkan pengertian Trinitas tersebut. Namun banyak orang Advent yang menyatakan Ellen White ajarkan Trinitas.
meskipun tidak sama dengan Roma. Menurut mereka, hal itu adalah karena latar belakangnya yang metodis. Apakah benar demikian? Mari kita lihat penjelasan Nyonya White tentang kebenaran progresif. Karena banyak umat Advent yang berkata, sebagaimana waktu berjalan, Nyonya White mengalami progresif dan pada akhirnya pelayanannya menyatakan konsep Trinitas. Apakah benar ada kebenaran progresif yang akhirnya berakhir dengan Trinitas? Mari kita baca dalam manuskrip Releases volume 1 halaman 52 yang ditulis tahun 1906. Berbunyi, "Saya tidak ingin mengabaikan satu sambungan dalam rantai bukti yang terbentuk setelah lewatnya waktu di tahun 1844. Bukti yang diberikan pada pengalaman awal kami memiliki kekuatan yang sama dengan yang dimiliki kemudian. Kebenarannya sama seperti dulu, dan tidak sebuah pin pun atau pilar yang dapat dipindahkan dari struktur kebenaran. Apa yang dicari dari firman pada tahun 1844, 1845, dan 1846 tetap sebagai kebenaran dalam setiap bagian." Nyonya White sebutkan tahun-tahun di mana kebenaran-kebenaran itu ditemukan dan tidak satupun dipindahkan. Dari kutipan ini ada yang berkata, memang benar, tetapi kebenaran-kebenaran yang dimaksudkan bukanlah tentang Allah, sebab kebenaran tentang Allah muncul sesudahnya. Jadi menurut mereka, pernyataan kebenaran tentang Allah dinyatakan kepada Nyonya White pada waktu-waktu kemudian. Apakah demikian? Tentu tidak. Sebab bagaimana mungkin tergabung dalam suatu keyakinan yang baru, tetapi Allahnya nanti baru diketahui. Mari kita baca penjelasan roh nubuat berikut ini yang terdapat dalam Selected Messages buku pertama halaman 206 dan 207 yang berbunyi, "Banyak dari umat kita tidak menyadari betapa teguhnya dasar iman kita diletakkan. Suami saya, Pendeta Joseph Bates, Bapak Pierce, Pendeta Hiram Edson, dan yang lain-lain yang tekun, mulia dan benar adalah di antara mereka yang setelah waktu berlalu di tahun 1844 mencari kebenaran sama seperti harta yang terpendam. Saya akan dibawa dalam hayal dan keterangan yang jelas tentang bagian-bagian yang kami sedang pelajari akan diberikan kepada saya dengan petunjuk tentang bagaimana kami harus bekerja dan mengajar secara efektif. Begitulah terang diberikan yang menolong kami untuk mengerti ayat-ayat kitab suci mengenai Kristus, misinya, dan keimamatannya." Coba kita renungkan sejenak, saudaraku dalam Tuhan. Nyonya White menjelaskan bagaimana mereka mencari kebenaran Alkitab, mencari dasar iman, dan pada saat mereka tidak mengerti, Nyonya White akan dibawa ke dalam penglihatan agar mengerti maksud dari bagian-bagian Alkitab yang sedang dipelajari, dengan instruksi bagaimana mengajarkannya secara efektif, dan terang yang diberikan tersebut membantu mereka mengerti dalam Alkitab tentang 3 hal: Kristus, misinya, dan keimamatannya. Bayangkan, saudaraku dalam Tuhan, sesuatu yang Allah berikan melalui penglihatan kepada Nyonya White, adakah itu bisa berubah? Berdasarkan pembelajaran serta penglihatan yang diterima oleh Nyonya White, para pionir kita memahami apa yang Alkitab ajarkan tentang siapa Kristus. Kita tidak dapat mengerti dengan benar tentang misi dan keimamatan Kristus jika kita tidak mengenal dengan benar siapa Kristus yang sebenarnya. Dan menurut Ellen G. White, ini adalah dasar iman kita, dan sesuai arahannya, dasar iman ini tidak bisa dirubah. Berdasarkan penjelasan ini seharusnya menyelesaikan pertentangan tentang kebenaran progresif, khususnya kebenaran tentang Allah. Sebab dengan mengenal Kristus dengan benar, tentunya kita akan mengenal Bapa dengan benar, serta dasar-dasar iman lainnya. Tetapi kemudian ada yang berkata bahwa kebenaran tentang Allah bukanlah dasar iman atau pilar iman gereja Advent. Pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang tidak masuk akal. Kenapa? Bagaimana sebuah pergerakan agama atau keyakinan, tapi Allahnya bukanlah dasar iman atau pilar iman daripada keyakinan itu? Bisa lihat, saudaraku dalam Tuhan? Namun mari kita baca yang berikut ini agar kita lihat penjelasan roh nubuat yang terdapat dalam manuskrip rilis nomor 760 halaman 9 paragraf 5 yang berkata, "Mereka yang berusaha untuk menghapus tonggak-tonggak tua tidak berpegang teguh
Mereka tidak mengingat bagaimana mereka telah menerima dan mendengarnya. Mereka yang mencoba membawa teori yang akan menghapus pilar-pilar iman kita mengenai Ka'bah atau mengenai kepribadian Allah atau Kristus bekerja sebagai orang buta. Jadi, kepribadian Allah dan Kristus adalah pilar dari iman kita sejak dahulu dan tidak kalah pentingnya dengan doktrin Ka'bah. Dan masuk akal, karena untuk apa belajar doktrin Ka'bah jika tidak mengenal siapa Allah yang disembah? Semua prosesi dalam Ka'bah adalah lambang Kristus dan tentunya mengenal Kristus kita mengenal Bapa. Renungkan saudaraku dalam Tuhan, manakah yang lebih penting, bangunannya atau siapa yang disembah di dalam bangunan tersebut? Dari kutipan yang baru kita baca ini dapat kita ketahui bahwa para pionir kita mengerti dengan benar kepribadian atau siapa Allah dan siapa Kristus. Berikut bukti-buktinya. James White dalam Review and Herald Desember 11 tahun 1855 berkata, "Di sini kita bisa menyebutkan Trinitas yang menyingkirkan kepribadian Allah dan putranya Yesus Kristus. Pengertian ini tentunya hasil dari pembelajaran Alkitab secara bersama. Jelas terlihat dari pernyataan pendiri gereja Advent ini bahwa Trinitas menghancurkan kepribadian Bapa dan Anaknya. Mungkin masih ada yang meragukan pernyataan James White ini. Mari kita baca apa yang White sampaikan mengenai suaminya, yang terdapat dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 502, yang berbunyi, Allah telah mengizinkan terang kebenaran yang berharga bersinar di atas firman-Nya dan menerangi pikiran suamiku. Dia boleh mencerminkan sinar terang dari kehadiran Yesus kepada orang lain melalui khotbah dan tulisannya. Ini adalah suatu pengakuan yang tinggi buat suaminya, Nyonya White. Jadi, kita tidak perlu ragu akan pekabaran dan tulisan dari suaminya, Nyonya White. Kemudian, Nyonya White menuliskan dalam manuskrip Releases volume 1 halaman 52 yang berkata, apa yang dicari dari firman pada tahun 1844, 1845, dan 1846 tetap sebagai kebenaran dalam setiap bagian. Perhatikan tulisan ini muncul tahun 1906. Tahun 1846 ditonjolkan dengan suatu maksud sebab pada tahun yang sama ada suatu pernyataan yang muncul dari James White yang tertulis dalam The Daystar Januari 24 tahun 1846 yang berbunyi, cara para pengangkat kerohanian melepaskan atau menolak satu-satunya Tuhan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah pertama, dengan menggunakan kredo tua Trinitas yang tidak alkitabiah, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang kekal, meskipun mereka tidak memiliki satu perikop untuk mendukungnya, sementara kita memiliki kesaksian kitab suci dalam kelimpahan bahwa Dia adalah anak Allah yang kekal. Ingat, konsep Trinitas tidak mengizinkan Yesus sebagai anak, sebab Trinitas mengajarkan co-equal atau kesetaraan dan co-eternal atau sama-sama kekal. Maka ada tiga Allah tapi satu, dan dengan konsep ini mereka menolak bahwa Kristus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Konsep Trinitas merusak kepribadian kealahan serta merusak hubungan di antara oknum kealahan. Inilah yang James White ajarkan. Karenanya, sesuai kutipan-kutipan yang kita sudah baca tadi bahwa sejak tahun 1844, 1845, dan 1846, bahkan sampai tahun 1906, tidak ada yang berubah. Gereja Advent tidak percaya Trinitas. Berikut salah satu tulisan dari pendiri gereja kita yang bernama John Gottlieb Mathison dalam Review and Herald Oktober 12 tahun 1869 halaman 123 yang berbunyi, Kristus adalah satu-satunya putra Allah yang harafiah, satu-satunya yang diperanakan dari Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Dia adalah Allah karena dia adalah anak Allah, bukan berdasarkan kebangkitannya. Kita bisa lihat, demikianlah jika seseorang mempelajari Alkitab dengan benar. Mereka semua mempunyai pemahaman yang sama, yaitu kesamaan Kristus dengan Bapanya adalah dalam keilahiannya, dan Yesus Allah adalah karena dia anaknya Allah. Sama seperti kita, anak kita manusia adalah karena orang tuanya manusia.
Jadi, kesetaraannya Yesus dengan Allah Bapa bukan karena Yesus muncul bersama-sama dengan Allah, tetapi karena Dia adalah anaknya Allah Bapa. Karenanya penting diingat, kebenaran progresif tidak akan berlawanan satu sama lain. Arti progresif adalah maju setahap demi setahap, bukan berubah setahap demi setahap. Ellen White menuliskan dalam Testimonies for the Church volume 2 halaman 355 yang berbunyi, "Kita tidak memiliki keraguan, kita juga tidak memiliki keraguan selama bertahun-tahun bahwa doktrin-doktrin yang kita pegang saat ini adalah kebenaran masa kini dan bahwa kita mendekati penghakiman." Kapan hal ini ditulis? Tahun 1870, dan 2 tahun kemudian Gereja Advent mempunyai buku doktrinnya yang pertama. Apakah isinya? Namun sebelum kita lihat ringkasan isinya, mari kita baca komentar John Loughborough berikut ini tentang rencana membuat buku doktrin di tahun 1861. Perhatikan pernyataannya dalam The Review and Herald Oktober 8 tahun 1861 yang menyatakan, "Langkah pertama kemurtadan adalah dengan membentuk sebuah pengakuan iman, memberitahu kita apa yang akan kita percayai. Yang kedua adalah untuk membuat pengakuan iman itu sebuah ujian persekutuan. Yang ketiga adalah menguji anggota dengan pengakuan iman tersebut. Yang keempat, mencela sebagai bidat orang-orang yang tidak percaya pengakuan iman itu. Dan kelima, untuk memulai penganiayaan terhadap hal tersebut. Saya memohon agar kita tidak berpola mengikuti gereja-gereja yang tidak dapat dipercaya pada langkah yang diusulkan." Jelas sekali pernyataan Loughborough ini, dan inilah yang terjadi saat ini di dalam Gereja Advent. Barang siapa yang menolak satu dasar iman akan dicela sebagai bidat dan mulai dianiaya, khususnya secara psikologi. Ada banyak di dalam Gereja Advent yang menolak doktrin Trinitas dan mereka dicela oleh Gereja Advent, dan setelah beberapa saat dicela, akhirnya mereka dipecat oleh Gereja Advent dari keanggotaan jemaat dengan tidak mengikuti peraturan jemaat. Dan tidak hanya itu, banyak juga yang mengalami tekanan psikologis, bahkan ada yang dilakukan oleh para pendetanya. Oleh karena tekanan-tekanan ini, banyak anggota Gereja Advent yang menjadi takut untuk belajar Alkitab serta tulisan Roh Nubuat. Mungkin ada yang merasa heran, tapi ini kenyataan. Apa yang Loughborough sampaikan sudah terjadi. Sekarang mari kita lihat cuplikan doktrin Gereja Advent yang pertama di tahun 1872. Dalam pendahuluan buku doktrin disebutkan bahwa hanya Alkitab satu-satunya dasar iman. Buku tersebut dibuat bukan untuk menyatakan otoritas kepada umat, juga dirancang bukan untuk mengamankan keseragaman di antara umat, yaitu sebagai suatu sistem iman, tetapi sebagai pernyataan singkat dari apa yang telah dengan suatu kebulatan suara dipegang oleh mereka. Artinya, buku tersebut adalah suatu kesepakatan bersama. Doktrin pertama menyebutkan adanya satu Allah, dan Dia hadir melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Itu sebabnya para pionir menggunakan Mazmur 139 ayat 7 sebagai dasarnya yang berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?" Allah hadir melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Allah itu sendiri. Doktrin kedua menyatakan adanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anak dari Bapa yang kekal, yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian doktrin ketiga tentang Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Doktrin keempat tentang baptisan. Doktrin kelima tentang kelahiran kembali atau lahir baru. Doktrin keenam tentang nubuatan. Doktrin ketujuh tentang sejarah dunia. Doktrin kedelapan tentang 1000 tahun. Doktrin ke-9 tentang kesalahan 1844. Bukan waktu tetapi apa yang terjadi. Doktrin 10 tentang Ka'bah sorgawi. Doktrin 11 tentang hukum moral Allah. Doktrin ke-12 tentang hukum keempat, yaitu hari Sabat. Doktrin ke-13 tentang Daniel 7 ayat 25. Doktrin ke-14 tentang hati manusia yang jahat. Doktrin ke-15 tentang pembenaran oleh iman dalam Yesus Kristus. Doktrin ke-16 tentang janji Roh Allah bagi jemaatnya. Doktrin ke-17 tentang pekabaran 3 malaikat.
Doktrin ke-18 tentang masa penghakiman atau investigative judgment. Doktrin ke-19 tentang kubur. Doktrin ke-20 tentang kondisi orang mati. Doktrin ke-21 tentang kebangkitan pertama dan kedua. Doktrin ke-22 tentang kebangkitan pertama dan perubahan fana ke baka. Doktrin 23 tentang sorga. Doktrin ke-24 tentang Yerusalem baru turun ke dunia serta neraka. Dan doktrin ke-25 tentang dunia baru. Hanya 25 doktrin. Tidak ada doktrin tentang Trinitas dan tidak ada doktrin tentang Allah Roh Kudus. Karena memang mereka memahami bahwa Roh Kudus bukanlah oknum berbeda dari Allah Bapa dan Anaknya. Roh Kudus adalah kehadiran Bapa dan Anak. Jadi jelas bahwa Gereja Advent tidak dibangun dengan pemahaman Trinitas. Berikut kutipan lainnya dari James White yang terdapat dalam Review and Herald Januari 4 tahun 1881 yang berkata, Bapa lebih besar daripada Putra karena Dia adalah yang pertama. Anak setara dengan Bapa karena Ia telah menerima segala sesuatu dari Bapa. Pernyataan ini dibuat oleh James White di tahun 1881, tahun di mana dia meninggal beberapa bulan kemudian. Dari sini kita lihat bagaimana James White sampai dia meninggal tidak berubah pengertiannya tentang Allah. Dia bukanlah penganut Trinitas. Apakah pernyataan James White ini salah? Oh, tentu tidak. Pernyataan ini adalah Alkitabiah. Berikut ringkasan kebenaran Alkitab yang merupakan dasar dari pengertian James White ini. Yang pertama kita baca dalam Yohanes 14 ayat 28 yang berkata, Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kemudian Yohanes 3:35, Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Serta Yohanes 5:26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan masih ada ayat-ayat lainnya. Nah, bagaimanakah pernyataan dari istrinya tentang Bapa dan Anak? Apakah berbeda? Kita baca dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 268, paragraf 3. Nyonya White menyatakan, Allah adalah Bapa dari Kristus, Kristus adalah Anak Allah. Bagi Kristus telah diberi posisi yang agung. Dia telah dibuat menjadi setara dengan Bapa. Semua musyawarah Allah terbuka bagi putranya. Apakah ada perbedaan? Ada, yaitu dalam cara menyampaikan. Tetapi konsepnya sama. Nyonya White dan suaminya tidak bertentangan. Pemahaman mereka sama. Tetapi kutipan-kutipan ini sulit diterima oleh kaum Trinitas, khususnya di dalam Gereja Advent. Kenapa mereka sulit terima? Sebab salah satu pemahaman kaum Trinitas dalam Gereja Advent adalah Yesus setara dengan Allah. Mereka menggunakan Filipi 2 ayat 6 sebagai dasarnya. Namun kesetaraannya Yesus yang Paulus maksudkan dalam ayat itu bukanlah karena muncul bersamaan, tetapi karena diberikan. Sebab Yesus adalah Anak Allah dan Paulus mengerti akan hal ini. Itu sebabnya pekabaran Paulus setelah dia bertobat adalah tentang Yesus Anak Allah. Demikian juga dengan orang Yahudi. Mereka marah saat Yesus akui dirinya Anak Allah. Sebab bagi mereka dengan mengakui diri Anak Allah, menyatakan diri setara dengan Allah, yaitu sama-sama ilahi. Bisa baca dalam Yohanes 10 ayat 36. Kemudian kalimat di atas juga menyebutkan bahwa Allah adalah Bapa dari Kristus dan Kristus adalah Anak Allah. Kaum Trinitas percaya mereka muncul bersama sehingga konsep anak hanyalah kiasan atau metafora bagi mereka. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kita bisa lihat mengapa Kristus menerima segala sesuatu dan dimuliakan? Karena Dia adalah Anak Allah, yaitu Anak yang sesungguhnya. Itulah yang membuat Yesus setara dengan Allah. Kita perlu lihat beberapa bukti untuk melihat bahwa Tuhan menggunakan mereka dalam mengabarkan kebenaran tentang Allah yang sudah hampir lenyap pada zaman kegelapan, yaitu saat gereja di padang belantara. Jadi, pemulihan kebenaran tentang Allah yang benar ini penting sekali.
Kita baca tulisan John Loughborough berikut ini dalam Review and Herald November 5 tahun 1861 yang berkata, penolakan tentang Trinitas. 1. Hal ini bertentangan dengan akal sehat. 2. Hal ini bertentangan dengan kitab suci. 3. Asal-usulnya adalah pagan dan menakjubkan. Hal ini tidak terlalu sesuai dengan akal sehat untuk berbicara tentang 3 menjadi 1 dan 1 menjadi 3. Atau seperti yang diungkapkan beberapa orang, menyebut Allah, Allah Tritunggal atau Allah 3-1. Jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah masing-masing Allah, maka akan ada 3 Allah. Karena 3 kali 1 bukan 1, tetapi 3. Pernyataan Loughborough ini masuk akal. Mengapa? Kalau memang setiap oknum tersebut adalah Allah, berarti benar ada 3 Allah. Dan ini masalah besar, karena bertentangan dengan hukum pertama dari 10 hukum. Umumnya, umat Advent selalu ingat dan hafal hukum keempat, kelima, dan seterusnya. Jarang yang mengungkit-ungkit hukum pertama, kedua, dan ketiga. Jadi, konsep Allah Trinitas berlawanan dengan hukum pertama. Kemudian, ada tahun 1888. Ada peristiwa penting yang terjadi di tahun 1888, khususnya yang berhubungan dengan A.T. Jones dan E.J. Wegener. Mereka mengabarkan tentang pembenaran oleh iman. Apakah komentar kedua pionir ini yang menjadi terkenal karena peristiwa 1888 tersebut? Mari kita baca yang pertama dari E.J. Wegener dalam bukunya Christ and His Righteousness, halaman 19-24, yang berbunyi, ada saat ketika Kristus keluar dan datang dari Allah, dari pangkuan Bapa, Yohanes 8:42, Yohanes 1:18. Tapi saat itu begitu jauh kembali pada masa-masa kekal di mana bagi pemahaman yang terbatas, hal itu praktis tanpa awal. Wegener percaya bahwa Yesus keluar dari Allah Bapa. Dalam istilah lainnya disebut begotten, came out atau brought forth. Dan karena terjadi jauh sebelum ada perhitungan masa dan waktu, maka bagi kita yang terbatas ini, saat itu secara praktikal sama dengan tidak ada permulaan. Tetapi perlu diingat, meski kita tidak dapat mengetahui masa dan waktunya, namun sesuai Alkitab kita perlu percaya bahwa pada suatu waktu di masa kekekalan, Yesus lahir dari Allah. Perhatikan, buku Wegener ini dicetak tahun 1890 atau 2 tahun setelah 1888. Berikut kutipan lainnya dari buku yang sama. Dalam halaman 12, Wegener menuliskan, para malaikat adalah anak-anak Allah, demikian juga Adam, melalui penciptaan. Umat Kristen adalah anak-anak Allah melalui adopsi. Roma 8 ayat 14 dan 15. Tetapi Kristus adalah anak Allah. Bagaimana? Melalui kelahiran. Dan jadi Kristus adalah gambar wujud dari pribadi Bapa. Ada 3 kategori anak dalam Alkitab, dan Wegener mengerti dengan benar, yaitu anak Allah berdasarkan penciptaan, anak Allah berdasarkan adopsi, dan anak Allah berdasarkan kelahiran. Yesus disebut anak tunggal Bapa karena hanya Yesus anak yang lahir dari Bapa. Yang menarik, 5 tahun kemudian Nyonya White menuliskan hal yang serupa. Mari kita baca dalam Signs of the Times, Mei 30 tahun 1895. Nyonya White menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan anak melalui penciptaan sebagaimana para malaikat, bukan anak melalui adopsi sebagaimana orang berdosa yang diampuni, tetapi anak yang lahir dalam gambar wujud pribadi Allah. Perhatikan, Nyonya White juga mempunyai pemahaman yang sama dengan Wegener. Lihat kalimat-kalimat yang ditandai dengan warna khusus, bahkan dalam urutannya pun sama. Nah, sehubungan dengan Nyonya White, ada 3 ahli teologi gereja Advent yang menulis buku The Trinity dan memberikan pernyataan tentang Nyonya White yang berikut ini. Dikatakan dalam halaman 19 dari buku ini, namun demikian, publikasi Kerinduan Segala Zaman dari Ellen White pada tahun 1898 menjadi pembagian kontinental untuk pemahaman Advent tentang Trinitas. Melalui buku ini, ketiga dosen Andrews University tersebut coba membuktikan bahwa para pionir gereja Advent akhirnya berubah
dan menerima ajaran Trinitas. Perhatikan ada istilah continental divide yang artinya pembagian penentu, yang mengubah seluruhnya. Itu sebabnya mereka sebut pergeseran paradigma. Apa artinya? Artinya ada pergeseran kebenaran yang tadinya di kanan, namun akhirnya menyimpang ke kiri. Dan yang membuat pergeseran atau perubahan tersebut itu adalah buku Kerinduan Segala Zaman yang ditulis oleh Nyonya White. Nah, apakah pergeseran tersebut untuk maju dalam kebenaran atau kemunduran kepada kesalahan? Kami akan bagikan bukti-bukti, dan dari bukti-bukti tersebut, silahkan saudara tentukan sendiri. Mari kita baca cuplikan berikut dari tulisan buku Kerinduan Segala Zaman, yang terdapat dalam halaman 149 paragraf 4, yang berbunyi, "Dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain." Kutipan ini yang digunakan oleh kaum Trinitas untuk mempertahankan doktrin Trinitas mereka. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Sebab Nyonya White menasihatkan bahwa dalam mempelajari roh nubuat kita harus melihat penjelasan roh nubuat lainnya tentang subjek yang sama. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menjelaskan tentang hidup Yesus ini, yang terdapat dalam Selected Messages buku pertama halaman 296 paragraf 2, yang menyatakan, "Di dalam Dia adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Hidup seperti ini bukan bagian manusia. Manusia dapat memiliki hidup itu hanya melalui Kristus. Manusia tidak bisa mendapatkannya sebagai upah. Itu diberikan kepada manusia sebagai pemberian cuma-cuma jika dia percaya dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yohanes 17 ayat 3. Ini adalah air mancur kehidupan terbuka bagi dunia. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain tersebut dapat kita miliki, yaitu melalui Kristus Yesus. Sebab itulah hidup yang kekal. Karenanya, istilah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain adalah sebutan lain untuk hidup yang kekal. Dan kita manusia boleh menerimanya melalui Yesus Kristus. Dan memang roh nubuat menyatakan bahwa hidup Bapa mengalir kepada semuanya melalui Yesus Kristus. Kerinduan Segala Zaman buku pertama, halaman 15, paragraf pertama menyatakan, "Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tetapi ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah di istana sorga dalam pelayanannya kepada semua makhluk. Oleh Putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Melalui Putra itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus lengkaplah peredaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerah besar itu, yang mana ialah hukum hidup. Hidup Bapa mengalir kepada semuanya, dan hidup Bapa tersebut mengalir melalui Anaknya. Pertanyaan, hidup yang bagaimanakah yang Bapa miliki? Tentunya hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Dan jika hidup yang seperti itu mengalir melalui Anaknya, tidak heran, roh nubuat menyatakan Yesus memiliki hidup yang sama. Itu sebabnya Nyonya White menuliskan, dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Dan fakta lainnya adalah bahwa kita dapat memiliki hidup yang seperti itu. Dan dengan menerima hidup yang seperti itu, apakah kita menjadi makhluk yang tidak mempunyai permulaan sama seperti Allah? Oh, tentu tidak. Karenanya, hal ini penting kita pahami. Oleh karena berdasarkan kutipan dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain, kaum Trinitas mengatakan bahwa Kristus sama seperti Allah Bapa, yaitu tidak mempunyai awal atau permulaan. Hati-hati saudaraku dalam Tuhan, jangan membaca yang tidak tertulis, atau hanya melihat satu bagian kutipan saja dan kehilangan makna yang sebenarnya. Ingat, Nyonya White menasihatkan bahwa roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri, dan dengan jelas, roh nubuat menyatakan bahwa hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain tersebut dapat kita miliki. Sebab itulah hidup yang kekal. Karenanya kutipan tersebut tidak ada hubungannya dengan Trinitas.
Kita lihat satu lagi kutipan dari buku Kerinduan Segala Zaman yang tidak pernah digunakan oleh kaum Trinitas, yang terdapat dalam halaman 419 paragraf 2, yang berkata, "Pada mula pertama, Bapa dan Anak telah beristirahat pada hari Sabat setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaan." Jadi, Allah Bapa dan Anaknya beristirahat pada hari Sabat. Apakah ada oknum lain yang terlupa dan tidak ikut dituliskan dalam kutipan ini? Oh, tidak ada. Sebab hanya Bapa dan Anak yang menciptakan alam semesta ini, dan hanya Bapa dan Anak yang disebutkan dalam kutipan ini. Karenanya tidak ada Trinitas. Oleh karena itu, berikut adalah amaran yang diberikan oleh Roh Nubuat kepada kita semua dalam Selected Messages buku pertama halaman 41 yang menyatakan, akan ada orang-orang yang pernah bersatu dengan kita dalam iman yang akan mencari ajaran baru yang aneh, untuk sesuatu yang aneh dan sensasional untuk disampaikan kepada orang-orang. Mereka akan membawa semua kesalahan yang mungkin terjadi dan akan menghadirkan kesalahan-kesalahan tersebut sebagai datang dari Nyonya White sehingga mereka bisa memperdaya jiwa-jiwa. Buku The Trinity karangan 3 ahli teologi Gereja Advent tadi telah menjadi contoh dari amaran ini. Karena menurut mereka terjadi pergeseran paradigma dalam Gereja Advent, yaitu dari non-Trinitas menjadi Trinitas oleh karena tulisan Nyonya White, khususnya karena buku Kerinduan Segala Zaman. Namun kenyataannya tidak benar. Buku Kerinduan Segala Zaman sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Mungkin ada yang berkata, bagaimana dengan pernyataan Nyonya White tentang oknum ketiga dari kealahan? Oke, mari kita lihat. Kita buka Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 313, paragraf 2, yang berkata, dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan, yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Berdasarkan kutipan ini, kaum Trinitas mengajarkan bahwa oknum ketiga dari kealahan itu adalah Allah Roh. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Kenapa? Jangan hanya melihat kutipan ini saja. Mari kita baca selengkapnya, sebab kalimat ini merupakan bagian dari sebuah paragraf. Karenanya, mari kita lihat paragraf tersebut selengkapnya. Kita baca. Dalam melukiskan kepada murid-muridnya pekerjaan Roh Kudus, Yesus berusaha mengilhami mereka dengan kegembiraan dan harapan yang mengilhami hatinya sendiri. Ia bergembira karena pertolongan yang melimpah yang telah disediakannya bagi jemaatnya. Roh Kudus merupakan yang tertinggi dari segala pemberian yang dapat dimintanya dari Bapanya untuk meninggikan umatnya. Roh itu harus dikaruniakan sebagai suatu perantara yang menghidupkan kembali, dan tanpa hal ini pengorbanan Kristus akan sia-sia saja. Kuasa kejahatan makin kuat berabad-abad lamanya, dan penyerahan manusia kepada penawanan setan sungguh mengherankan. Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan oleh penebus dunia. Dengan Roh, hati dijadikan suci. Dengan perantaraan Roh, orang percaya mengambil bagian dari sifat ilahi. Kristus telah memberikan Roh-Nya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Perhatikan kalimat yang diberi kode nomor. Kalimat dengan kode nomor 1 mempunyai makna yang sama, yaitu bahwa dosa adalah sama dengan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan. Lihat kalimat yang ditandai warna hijau. Kemudian, kalimat dengan kode nomor 2 juga memiliki pengertian yang sama, bahwa kuasa oknum ketiga dari kealahan adalah sama dengan Kristus telah memberikan Roh-Nya. Artinya, Roh-Nya Kristus itulah sebagai kuasa ilahi yang mengalahkan. Apakah ada dua kuasa ilahi yang mengalahkan dosa? Tentu tidak. Perhatikan dikatakan dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan. Jika disebut hanya, maka hanya satu kuasa, yaitu kuasa Roh-Nya Yesus.
Karenanya masih dalam buku Kerinduan Segala Zaman, Nyonya White menuliskan perkataan Yesus berikut ini dalam halaman 319 paragraf 2 yang berbunyi, "Tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan." Yesus berkata, "Tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan." Itu sebabnya Yesus memberikan kuasa Roh-Nya yang disebut dengan istilah oknum ketiga dari kealahan hadir dalam hati kita. Dan masih dalam buku yang sama, Nyonya White menuliskan dalam halaman 346 paragraf 3 yang berkata, "Satu-satunya pertahanan kita melawan kejahatan ialah dengan hadirnya Kristus di dalam hati melalui iman di dalam kebenarannya." Bagaimana Kristus hadir dalam hati kita? Melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus yang disebut juga dengan istilah oknum ketiga dari kealahan. Jadi jelas, buku Kerinduan Segala Zaman sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Para ahli teologi Gereja Advent telah membawa ajaran baru yang aneh dan sensasional yang disebut Trinitas, lalu menyatakan bahwa itu datang dari Nyonya White. Dari bukti pembelajaran kita malam ini, tuduhan para dosen Andrews University tersebut tidaklah benar. Namun pilihan ada pada saudara. Mari kita lanjutkan. Kemenangan akhir halaman 516 paragraf 2 berkata, "Kristus, firman itu, anak Allah, satu-satunya adalah satu dengan Allah, satu dalam alamiah, dalam tabiat, dan dalam tujuan. Satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang dapat turut serta dalam semua musyawarah dan maksud-maksud Allah." Jadi, jika Gereja Advent mengatakan ada oknum lain selain Bapa dan Anak, maka Gereja Advent menciptakan oknum yang sebenarnya tidak ada, yaitu dengan cara memutarbalikkan pengertian Alkitab tentang Roh Kudus. Berikutnya, dalam The Youth Instructor Juli 17 tahun 1898 paragraf 2, Nyonya White menuliskan, "Bapa dan Putra saja yang ditinggikan." Kutipan ini akan menjadi masalah bagi kaum Trinitas. Kenapa? Karena mereka memuliakan tiga Allah yang berbeda, sementara Nyonya White hanya menyatakan dua saja. Berikutnya, Signs of the Times, Oktober 14 tahun 1897, paragraf 3, Nyonya White menyatakan, "Satu-satunya makhluk yang menjadi satu dengan Allah menghidupkan hukum dalam kemanusiaan, turun ke kehidupan rendah seorang buruh biasa, dan bekerja keras di bangku tukang kayu dengan orang tua duniawinya. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus." Perhatikan bahwa Kristus adalah satu-satunya yang satu dengan Allah. Mengapa? Karena Allah hanya memiliki satu anak saja. Sekarang mari kita lihat siapa yang memiliki posisi tinggi di sorga. Review and Herald, Oktober 22 tahun 1895, paragraf 1, Nyonya White menuliskan, "Berbicara tentang setan, Tuhan kita mengatakan bahwa ia tidak tinggal di dalam kebenaran. Ia pernah menjadi kerub penudung yang agung dalam keindahan dan kesucian. Dia sesudah Kristus dalam kemuliaan dan karakter." Berdasarkan tulisan Nyonya White ini, yang memegang posisi tertinggi di sorga setelah Bapa dan Anak adalah malaikat ciptaan yang bernama Lucifer. Ingat, Lucifer adalah makhluk ciptaan. Perhatikan bagan di bagian bawah. Allah Bapa sebagai sumber segalanya, lalu Anak yang juga ilahi karena lahir atau keluar dari Bapa yang ilahi. Jadi, hanya dua makhluk ilahi di sorga. Dan kemudian Lucifer makhluk ciptaan. Ini sebelum kejatuhan Lucifer. Uniknya, kutipan ini jarang ditampilkan oleh kaum Trinitas. Jadi, makhluk tertinggi yang ketiga di sorga sebelum kejatuhan adalah makhluk ciptaan, yaitu malaikat Lucifer. Sekarang apa yang terjadi setelah kejatuhan? Kita baca Alfa dan Omega jilid 5 halaman 240 yang berkata, "Adalah Gabriel, malaikat yang derajatnya setingkat lebih rendah daripada anak Allah yang datang membawa pekabaran ilahi kepada Daniel." Jadi, sesudah kejatuhan, kita mempunyai hal yang sama. Ada makhluk malaikat ciptaan lainnya yang mengisi posisi Lucifer yang telah jatuh, yaitu Gabriel. Lalu apa yang kita dapatkan dari kutipan-kutipan ini? Yang kita dapatkan adalah Allah dari sejak dahulu mempertahankan kebenarannya, dan dari buku yang dituduh sebagai penyebab pergeseran paradigma menyatakan bahwa posisi tertinggi ketiga di sorga diduduki oleh Gabriel, yaitu makhluk ciptaan,
dan bukan oknum lain yang kaum Trinitas sebut dengan Allah Roh Kudus. Oleh karenanya, dari ini semua, apakah amaran buat kita dan juga bagi para orang tua? Ulangan 6 ayat 7 berkata, "Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Kita perlu ajarkan dengan rajin kepada anak-anak kita. Memang ada tantangan dalam mengajarkannya, tetapi perlu kita ingat, apakah para nabi atau Nyonya White akan menuruti nasihat ini dan mengajarkannya kepada anak-anak mereka? Oh ya, sudah tentu. Nah, sekarang apa yang Nyonya White ajarkan kepada anak-anaknya tentang siapa Allah dan siapa anaknya? Karena gereja Advent yang sekarang ini menuding bahwa Nyonya White pada akhirnya berubah menjadi Trinitas. Yang anehnya, Nyonya White tidak pernah sekalipun menuliskan tentang perubahan itu. Dan uniknya, hanya para ahli teologi gereja Advent yang sekarang ini yang tahu tentang perubahan tersebut. Nah, untuk membuktikan apakah benar Nyonya White berubah atau tidak adalah dengan melihat apa yang diajarkan oleh Nyonya White kepada anak-anaknya. Mari kita lihat yang pertama dari James Edson White, yang menuliskan dalam Past, Present, and Future halaman 52, yang berbunyi, "Oleh karena malaikat, makhluk tercipta, tentu saja memiliki tatanan yang lebih rendah daripada pencipta mereka. Kristus adalah satu-satunya anak dari Bapa." Tulisan ini diterbitkan pada tahun 1909 atau 11 tahun sesudah buku Kerinduan Segala Zaman diterbitkan, yaitu pada tahun 1898. Ini adalah bukti bahwa Nyonya White mengajarkan kebenaran tentang Allah dan anaknya kepada anak-anaknya, dan bukti bahwa Nyonya White tidak berubah. Karena jika memang Nyonya White benar-benar berubah menjadi penganut Trinitas sejak tahun 1898, maka Nyonya White telah gagal mengajarkan perubahan itu kepada anak-anaknya dan membiarkan mereka berjalan dalam kegelapan. Namun kenyataannya, Nyonya White sama sekali tidak berubah. Nyonya White mengajarkan Allah yang benar dan tentang anaknya kepada anak-anaknya. Pilihan ada pada masing-masing kita, dan saya percaya Nyonya White tidak berubah. Kutipan berikutnya masih dari James Edson White yang tertulis dalam bukunya The Coming King, halaman 33, yang berbunyi, "Hanya satu makhluk yang berada di alam semesta selain Bapa yang memikul nama Allah, dan itu adalah putranya Yesus Kristus." Sangat konsisten dengan apa yang baru kita baca sebelumnya. Siapakah nama Allah? Jehovah. Dan nama itu dikaruniakan Bapa di dalam anaknya. Silakan saudara baca dalam Keluaran 23 ayat 20-21, kemudian Ibrani 1 ayat 4 dan Filipi 2 ayat 9. Selanjutnya kita baca kesaksian anak Nyonya White yang berikutnya, yaitu William Clarence White dalam suratnya kepada H.W. Carr tanggal 30 April tahun 1935 yang berbunyi, "Pernyataan-pernyataan dan argumen-argumen dari beberapa pendeta kita dalam usaha mereka untuk membuktikan bahwa Roh Kudus adalah individu seperti juga Allah Bapa dan Kristus, Putra yang kekal, telah membuat saya bingung dan terkadang mereka membuat saya sedih." Seorang guru yang populer berkata, "Kita dapat menganggap dia sebagai orang yang berada di bawah sini menjalankan banyak hal." Dia bingung dan sedih saat orang berusaha membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi seperti Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Pernyataan ini ditulis tahun 1935 atau 37 tahun setelah buku Kerinduan Segala Zaman diterbitkan, yaitu pada tahun 1898. Semakin terbukti bahwa Nyonya White tidak berubah. Banyak para ahli Alkitab zaman ini berusaha membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang terpisah dari Bapa dan Anak. Itulah doktrin Trinitas. Tetapi Nyonya White dan anak-anaknya tidak percaya Trinitas. Nah, ada yang bilang mungkin Willie White salah. Berikut pernyataan ibunya tentang anaknya yang terdapat dalam Selected Messages buku pertama, halaman 54 dan 55, yang menyatakan, "Juga ditunjukkan kepada saya bahwa anak saya, William Clarence White, harus menjadi penolong dan penasihat saya, dan bahwa Tuhan akan menempatkan kepadanya roh kebijaksanaan dan akal sehat. Ditunjukkan kepada saya bahwa Tuhan akan membimbingnya dan bahwa dia tidak akan menyimpang.
karena dia akan mengenali pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Karenanya, kita tidak bisa mengabaikan apa yang Willie White nyatakan. Berikut kutipan tentang upaya setan sehubungan dengan anak Allah yang terdapat dalam Review and Herald Agustus 26 tahun 1890 paragraf 10 yang berkata, alasan mengapa gereja-gereja lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah bahwa musuh telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk ditanggungkan kepada jiwa yang gemetar. Dia telah berusaha untuk menutup pandangan mereka dari Yesus sebagai penghibur, sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasihati mereka dengan mengatakan, inilah jalan, berjalanlah di dalamnya. Upaya setan ini sudah merasuk umat gereja Advent yang sekarang ini. Karena saat kita menyatakan kepada mereka bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus, mereka bilang, oh bukan, penghibur itu oknum lain yang bernama Allah Roh. Tanpa umat Advent sadari, mereka sudah mengikuti pergerakan setan ini. Inilah doktrin Trinitas. Ingat apapun istilahnya, apapun gelarnya, jika saudara percaya penghibur itu bukan Yesus, maka saudara sudah terjerat dalam tipuan setan. Amaran ini bagi kita di dunia. Lalu bagaimana kondisi di sorga? Child Guidance halaman 568 menyatakan, tahun demi tahun akan berlalu dengan kegembiraan. Di atas segala pemandangan ini, bintang-bintang pagi akan bernyanyi bersama-sama, dan anak-anak Allah akan berseru dalam kesukaan. Sementara Allah dan Yesus akan bersatu dalam menyatakan, tidak akan ada dosa lagi dan tidak akan ada kematian lagi. Saya percaya kita semua rindu untuk masuk sorga. Dan mereka yang tiba di sorga nanti akan mendengar pernyataan Allah dan Kristus ini dengan telinga mereka. Benar, hanya Bapa dan Anaknya yang kita akan dengar. Hanya dua oknum ilahi yang berbicara, tidak ada oknum yang lain. Sebab di sorga tidak ada Trinitas. Ingat penglihatan William Foy tadi. Di bukit pertemuan itu ada tertulis Bapa dan Anak. Inilah dasar iman kita yang teguh tentang siapa Allah dan Anaknya. Allah adalah Bapa dan Anaknya adalah Yesus Kristus. Sebagai penutup, Nyonya White menasihatkan dalam The Review and Herald Mei 25 tahun 1905 paragraf 24 yang berkata, setelah lewatnya waktu di tahun 1844, kami mencari kebenaran sama seperti harta yang terpendam. Begitulah terang diberikan yang menolong kami untuk mengerti ayat-ayat kitab suci mengenai Kristus, misinya, dan keimamatannya. Sebuah garis kebenaran yang terbentang sejak saat itu kepada saat kita memasuki kota Allah dibuat jelas kepada saya. Dan saya memberikan kepada orang lain instruksi yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi, kebenaran yang ditemukan sejak tahun 1844 akan berlaku sampai kita masuk ke kota Allah. Sebab itulah yang dinyatakan dengan jelas kepada Nyonya White melalui penglihatan. Kebenaran ini termasuk tentang siapa Kristus, misinya, dan keimamatannya. Dan dalam memahami siapa Kristus, misinya, serta keimamatannya, maka kita harus mengenal siapa Allah Bapa dan apa itu Roh Kudus. Dan untuk memahami garis kebenaran ini, kita perlu lihat sejak zaman para nabi dalam Alkitab. Dan penulis pertama dari Alkitab adalah Musa. Dan Musa tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Demikian juga dengan Yesus, Paulus, dan juga jemaat-jemaat mula-mula. Semuanya tidak pernah mengajarkan Trinitas. Karenanya, garis kebenaran ini perlu kita lihat. Sebab untuk membuktikan konsistensi sebuah kebenaran, kita perlu melihat sejak permulaan hingga tiba di sorga. Dan dari pekabaran malam ini, meskipun berupa ringkasan dan cuplikan, bahwa William Foy dan Nyonya White sangat konsisten dengan garis kebenaran Alkitab ini. Demikian juga dengan gereja mula-mula dan gereja yang lari ke padang gurun. Mereka mengalami penindasan dan penyiksaan oleh karena percaya kepada Allah yang benar, yang berbeda dengan Allahnya Roma, yaitu Trinitas. Umat sisa di akhir zaman juga akan mempercayai hal yang sama, yaitu mereka percaya Allah yang benar dan Anaknya, hingga mereka tiba di sorga. Seluruh rangkaian kebenaran ini akan menuntun kita kepada keselamatan. Jadi, adalah penting untuk melihat sejarah sebagai saksi yang memastikan kepada dasar-dasar kebenaran Alkitab. Adalah sukar sulit bagi doktrin Trinitas untuk memiliki garis kebenaran yang konsisten,
Sebab meski ada banyak upaya dan tipuan setan untuk meyakinkan orang akan doktrin Trinitas tersebut dengan menyatakan adanya perubahan-perubahan secara doktrinal di dalam gereja, tetapi itu semua sebenarnya tidak ada. Tidak ada perubahan dan kita sudah lihat buktinya. Saudaraku dalam Tuhan, dengan mempercayai Trinitas, saudara mengorbankan pengertian-pengertian kebenaran yang sederhana yang Allah berikan kepada kita dalam firman-Nya. Dengan mempercayai Trinitas, saudara harus terima bahwa saudara menyembah 3 Allah yang berbeda dan bukan 1 Allah. Dengan mempercayai Trinitas, saudara harus terima bahwa anak bukanlah anak sesungguhnya dan bahwa Bapa bukanlah Bapa yang sesungguhnya, serta banyak kesalahan fatal lainnya yang diakibatkan oleh Trinitas. Dan oleh karena Trinitas membawa kebingungan, akhirnya kaum Trinitas biasanya berkata, ini adalah misteri, karenanya terimalah dengan iman. Allah Alkitab bukanlah misteri, tapi Allahnya Babylon dan Romalah yang misteri. Pilihan ada pada saudara. Dalam garis kebenaran ini, posisi kita sudah semakin dekat ke sorga. Karena itu, kita harus memiliki dasar iman yang teguh dan selaras dengan para pendahulu kita dan memegang teguh apapun yang terjadi hingga kita tiba di sorga. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi umat-umat Allah, karena Yesus datang segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.